Ya pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mengeluarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan juga program sarjana pada PTN. Dan salah satu poin dalam peraturan tersebut yang menjadi perbincangan adalah terkait dengan penghapusan tes kemampuan akademik dan digantikan dengan tes potensi skolastik untuk masuk perguruan tinggi dalam seleksi SBMPTN. Nah, ini akan mulai diterapkan pada tahun 2023. Apakah kita sudah siap untuk menerapkan transformasi pendidikan dari Mendikbudristek ini? Dan apakah ini bisa memberikan keadilan begitu bagi para pelajar untuk bisa menikmati pendidikan di jenjang perguruan tinggi? Itu yang akan kami bahas untuk Anda dalam Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini bersama saya Anwar Fuadi. Kami akan bahas untuk Anda sesaat lagi. Tes potensial skolastik diterapkan dalam perubahan aturan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Peraturan mengenai perubahan aturan seleksi masuk PTN itu tertuang pada Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru, program diploma dan program sarjana pada PTN. Merdeka Belajar episode ke-22 yang diluncurkan Kemendikbudristek memuat 3 transformasi SMPTN, yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi mandiri oleh PTN. Pada jalur SBMPTN diubah menjadi jalur tes potensi skolastik atau TPS menggantikan tes kemampuan akademik atau TKA. Tes skolastik mengedepankan tambahan kemampuan dasar tertentu seperti numerik, matematika, literasi baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bagi para peserta calon mahasiswa yang mengikuti seleksi, tidak perlu khawatir, sebab UNER akan tetap memberikan penghargaan maksimal bagi ikhtiar para peserta tes yang selama ini belajar di SMA. Untuk linearitas atau kemampuan dasar per bidang, UNER tidak memberikan tes, namun bisa mengambil dari prestasi peserta ketika di SMA. UNER juga melihat potensi menambahkan kriteria lain termasuk persyaratan program studi tertentu. Misalnya untuk olahraga, diperkenankan ada tambahan portofolio dalam bentuk lain. Baik, jadi ada beberapa hal yang menurut saya di masyarakat yang kita paham. Ya, mustahil dia STDA. Oleh karena itu kita tetap kemudian ternyata ngambilnya bukan apa-apa gitu. Tes skolastik transformasi SBMPTN, itulah tema Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini bersama saya Anwar Fuadi. Dan sudah hadir narasumber kami yang pertama di studio, sudah hadir Profesor Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga Surabaya. Selamat siang Prof, kabar baik? Selamat siang, Alhamdulillah. Baik ya Prof ya. Oke, tadi juga sudah ada beritanya terkait dengan Profesor Nasih. Dan bergabung dari luar studio ada Profesor Slamin, Wakil Rektor 1 Universitas Jember. Selamat siang Prof Slamin. Selamat siang Mas Fadi, selamat siang juga Prof Nasih, sehat selalu Prof. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Dialog Titik Tengah via Zoom hari ini ya Prof Slamin. Siap. Oke. Sama-sama. Ya, kita membahas terkait dengan adanya Permendikbud yang dikeluarkan begitu dan disampaikan sebenarnya oleh Nadiem Makarim pada saat rapat dengan DPR. Nah, saya ingin tanya ke Prof Nasih terlebih dahulu. Apakah perguruan tinggi sudah mendapatkan sosialisasi terkait adanya Permendikbud ini? Ya, jadi terima kasih. Yang pertama tentu kita sudah banyak melakukan diskusi dan juga dilakukan sosialisasi, termasuk diundang oleh Mas Menteri dan Pak Dirjen untuk membahas persiapan dari transformasi Merdeka Belajar untuk episode yang ke-22 ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi sosialisasi kita sudah banyak dan sering melakukan diskusi termasuk membahas soal-soal berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2023 dan seterusnya, sehingga sesungguhnya ini bukan hal yang baru dalam tanda kutip bagi kami di perguruan tinggi. Ini hal yang lumrah saja yang tiap tahun juga terjadi dan sudah sangat lama kita sesungguhnya melakukan perbincangan bagaimana proses untuk penerimaan mahasiswa baru ini. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 kita sudah mendapatkan arahan dari Mas Menteri agar
waktu itu LTMPT bersiap-siap untuk melakukan transformasi juga dalam bidang penerimaan mahasiswa baru menyesuaikan dengan adanya perubahan di tingkat SLTA. Oke. Dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar yang pada waktu itu memang memberikan ya. Oke, dari perguruan tinggi sudah mengetahui bahkan ikut terlibat dalam perumusan ini begitu ya. Tapi di masyarakat kemudian ada yang pro, ada yang kontra, termasuk calon mahasiswa itu sendiri. Ada yang senang, ada juga yang merasa khawatir. Aduh, ini perubahan apa lagi begitu ya. Tapi dari sisi institusi misalnya, kalau UNER sendiri menyikapi adanya perubahan ini seperti apa, Pak? Iya, jadi gini, yang pertama saya ingin meluruskan terlebih dahulu, gitu kan, berkaitan dengan penggantian TKA menjadi TPS. Sebenarnya bukan mengganti, gitu kan. Karena TPS sudah sejak lama diteskan juga dalam proses penerimaan mahasiswa baru atau UTBK. Di UTBK itu ada TPS dan ada TKA. Nah, sehingga ini dalam posisi bukan menggantikan gitu. Hanya sekarang diperkaya dan difokuskan pada TPS. Kita tahun 2020 juga pernah tes penerimaan mahasiswa baru kita itu hanya menggunakan TPS. Jadi nggak ada masalah dan lagi-lagi kami ingin sampaikan nggak ada yang bilang menolak gitu, nggak ada ya. Jadi nggak ada yang menolak, tapi mungkin ada catatan ya Pak ya. Tapi nanti saya akan ke Prof. Naim. Tapi sekarang saya ke Jember terlebih dahulu. Prof. Selamin. Ya, ini disampaikan tadi begitu ya, perguruan tinggi terlibat begitu dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 dan ini menimbulkan ya banyak hal pro kontra. Kalau Anda sendiri di Jember seperti apa, Pak? Tanggapannya? Saya sepakat sebenarnya sejalan dengan Prof. Nasih ya, dengan di UNER. Jadi sebenarnya dari awal kami juga sudah diberitahu, diajak diskusi gitu ya. Bahkan sudah ada survei pendahuluan gitu terkait dengan perubahan misalnya kurikulum di sekolah menengah yang akhirnya sekarang juga jadi merdeka gitu, dan konsekuensinya kan juga membuat transformasi penerimaan mahasiswa baru yang sekarang sudah dituangkan dalam Permendikbud tadi ya, 48 tahun 2022 ini. Jadi kalau di UNED sendiri sebenarnya sudah siap Pak dan tidak ada masalah saya pikir. Ya, jadi sejalan lah dengan Prof. Nasih dengan di UNED. Tapi apakah kemudian kita menelat bulat-bulat begitu ya adanya Permendikbud ini atau ada catatan mungkin dari Anda, Pak? Kalau dari saya ya selaku Wakil Rektor 1 gitu, saya melihat sebenarnya kan seleksi tes ini kan bukan satu-satunya jalur. Ya, jadi ada 3 jalur kan, masih sama lah dengan sebelumnya. Jadi ada yang prestasi, ya, kemudian ada yang jalur berdasarkan tes, kemudian ada jalur yang mandiri gitu. Dan ketika kita melaksanakan yang jalur tes, yang sekarang karenanya skolastik itu sebenarnya kan nggak ada masalah. Justru saya sangat sepakat gitu karena dari awal siswa sudah dilatih agar lebih mengedepankan penalaran ya. Karena tujuannya itu ya Pak ya, untuk memfokuskan kepada penalaran. Sekarang saya akan ke Prof. Nasih lagi. Tadi dikatakan tetap akan memberikan penghargaan maksimal bagi ikhtiar peserta tes yang selama ini belajar di SMA. Maksudnya seperti apa? Nanti kita akan bahas, tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah. Anda masih bersama kami dalam Dialog Titik Tengah, masih membahas terkait dengan transformasi, yaitu adanya tes skolastik bisa dikatakan menjadi satu-satunya begitu indikator dalam penerimaan SBMPTN. Nah, bisa dikatakan Mendikbud menghilangkan begitu ya untuk tes mata pelajaran, Pak. Tapi di sini Bapak menyampaikan bahwa tetap akan memberikan penghargaan maksimal bagi ikhtiar para peserta tes yang selama ini belajar SMA. Ini maksudnya seperti apa, Pak? Kalau masuk UNER nanti akan seperti apa ini? Enggak, jadi gini, yang pertama tentu kita mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta siap mensupport bagi pelaksanaan TPS sebagai bahan ujian bagi peserta yang mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes. Kan? Ini menjadi tanggung jawab kami semuanya untuk bisa support penuh. Kemudian yang kedua, tentu kami juga merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk mensukseskan program-program nasional, program-program dari Mas Menteri yang lain, yakni terlaksananya kurikulum
Merdeka Belajar di tingkat SLTA, di mana penghapusan IPA IPS nggak ada lagi. Ya. Yang ada adalah bahwa siswa diberikan kesempatan untuk mendalami bidang-bidang tertentu sebagai sebuah minat. Nah, tentu ini juga harus sukses, jangan sampai kemudian sudah capek-capek menyiapkan kurikulum Merdeka Belajar, kemudian siswa kelas 3, 2, dan 1 itu fokusnya hanya di TPS mata, sehingga materi-materi yang berkaitan dengan bidang itu menjadi nggak ada yang meminati lagi, sehingga minatnya menjadi sangat-sangat umum. Itu kekhawatiran Anda seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi ini yang harus juga kita sukseskan Pak, kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah bahwa ini kan seleksi ya. Jadi seleksi itu harus bisa membedakan satu peserta dengan peserta yang lain. Nah, faktor kekuatan pembedaan ini yang harus kita benar-benar cari. Bagi kami ada kemungkinan loh, menurut saya, kalau yang digunakan hanya TPS saja, itu kekuatan membedakan satu peserta dengan peserta yang lain dalam berbagai macam program studi itu nanti nggak terlalu kuat, sehingga bayangan kami akan ada banyak nilai yang sama di antara peserta, sementara daya tampung kita tidak sejumlah itu. Oleh karena itu kemudian perlu dicarikan faktor yang bisa membedakan. Bagi kami kemudian ya sudah, misalnya ada peserta yang nilainya sama-sama misalnya 700 untuk TPS-nya. Kalau dia kemudian ngambil farmasi, maka mau nggak mau kami harus mengambil portofolio dari sejarah mereka di SLTA dengan pelajaran biologi dan kimianya. Gitu. Itu harus, karena kalau nggak sama-sama 700-nya, antara yang ngambil ekonomi dengan yang ngambil IPA, mana yang diprioritaskan gitu ya. Tapi kemudian paling tidak itu, Pak. Apakah dengan adanya Permendikbud ini diberi wewenang? Ini kan SBM gitu ya Pak ya, diatur ya katakanlah diatur oleh kementerian. Apakah diberi wewenang untuk melacak track record seperti yang Anda sampaikan tadi? Yang di Permendikbud sangat jelas bahwa untuk beberapa program studi yang memerlukan keterampilan spesifik atau keahlian spesifik, itu diperkenankan untuk menambah indikator atau materi tes yang lain gitu kan. Dan semua spesifik. Kemudian yang kedua tadi, kalau olahraga saja kemudian bisa menggunakan portofolio, masa farmasi nggak bisa menggunakan nilai biologi gitu kan. Nanti masuk farmasi tapi ternyata nggak ngerti reaksi, nggak ngerti H2O itu apa, karena pelajaran di SLTA adalah pelajaran jadi kan mengulang-ulang lagi gitu kan. Masuk FK ternyata dia takut darah, itu nggak ngerti ini itu kan ya tapi menurut saya fatal gitu. Itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan begitu. Apakah usulan-usulan itu juga disampaikan teman-teman akademisi pada saat merembuk Permendikbud ini? Oh enggak, kayak gini, ini kan masih lama ya. Jadi masih lama, dan yang menggembirakan adalah bahwa untuk yang jalur prestasi ini Mas Menteri sudah mengeluarkan keputusan atau peraturan Menteri yang berkaitan dengan pengaturan mata kuliah atau mata pelajaran minat yang harus dipertimbangkan dalam proses penerimaan mahasiswa. Dan ini menurut saya bisa kita ambil alih juga di berdasarkan tes, meskipun bukan nilainya, tapi syaratnya saja. Gitu. Syaratnya, untuk membedakan mana yang prioritas tadi seperti yang disampaikan. Nanti saya akan ke Prof. Selamin lagi, apakah kemudian ini menjadi hal yang dibutuhkan saat ini dengan memfokuskan kepada kognitif, penalaran, dan juga literasi bahasa. Kami akan bahas untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Dialog Titik Tengah. Anda kembali di Dialog Titik Tengah, tes skolastik transformasi SBMPTN. Saya langsung ke Prof. Selamin. Prof, tadi disampaikan ada kekhawatiran mungkin nanti anak-anak bisa mengabaikan mata pelajaran gitu ya. Dan lintas jurusan ya tentunya ini sangat dimungkinkan dengan adanya aturan ini. Kemudian yang menjadi alasan adalah memberikan keadilan, begitu itu yang disampaikan oleh Mendikbud. Sekarang yang juga diperlukan adalah kognitif, penalaran, dan juga literasi bahasa. Apakah memang itu yang saat ini kita butuhkan, Prof. Selamin? Ya, saya pikir begitu ya. Jadi untuk sukses di masa depan itu ya peserta didik atau yang akan diganti dengan pelajar itu ya, itu harus memiliki kompetensi yang holistik, yang menyeluruh. Ya, jadi saya nggak khawatir dengan kompetensi yang holistik itu, karena kan ada jalur lain yang prestasi itu di mana semua nilai mata pelajaran saat SMA itu kan diperhitungkan gitu, sehingga siswa itu harus tetap belajar semuanya.
Nah, di samping itu tentunya juga perlu lintas istilahnya disipliner, dan itu yang menjadi pembeda ya. Itu tadi yang tadi disampaikan oleh Prof. Nasih. Jadi kalaupun mereka dites skolastik ya untuk mengetahui potensi kognitifnya, penalaran matematikanya, dan literasi bahasanya gitu, tetap kita masih bisa menambahkan kriteria khusus tadi ya, ini sudah disebutkan. Prof. Salamin, oleh apakah menurut Prof. Anda Nasih. Ya. apakah ini menjadi keharusan, Pak? Karena dikhawatirkan nanti begitu ya, ketika dia tidak punya track record di jurusan yang dia tuju, tapi nilai kemudian tes TPS-nya sama, kan ini juga, apakah ini tidak akan merusak nanti tatanan ketika dia belajar di perguruan tinggi, Pak? Oh, saya pikir enggak lah. Saya pikir enggak. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prof. Nasih sudah clear lah gitu ya. Jadi ketika nanti ada hal lain, kebutuhan lain yang dibutuhkan di situ, itulah yang akan membedakan si mahasiswa tadi. Apalagi yang dibutuhkan tadi, syarat khusus tadi, itu memang linear atau sesuai dengan program studinya. Tadi sudah memberi contoh misalnya farmasi, ketika mata pelajaran yang dipakai adalah biologi atau kimia, malah justru pas kan, sehingga dia nanti justru akan fokus pada minat yang memang dia geluti gitu atau dia miliki gitu. Begitu, Mas. Oke, ini kan akan diterapkan di 2023. Ada yang kekhawatiran juga nanti masyarakat misalnya di daerah-daerah tertentu yang terpencil, katakanlah seperti itu, di desa-desa akan kesulitan dengan adanya tes potensi skolastik karena salah satunya adalah literasi bahasa. Bukan meremehkan, tapi kemudian banyak juga yang masalahnya belum terjangkau secara penuh begitu, Pak, untuk hal-hal indikator di skolastik ini. Tanggapan Anda? Nah, sebenarnya ini kan bukan yang pertama. Ya. Tahun 2020 itu kan kita di UTBK itu kan sudah menggunakan TPS ya, tes potensi skolastik ini gitu. Dan di situ saya pikir nggak ada masalah ya. Dan ya waktu itu Prof. Nasih jadi Ketua LKMPT itu sukses lah menyelenggarakan UTBK yang tes yang diberikan yang skolastik saja gitu. Bahkan hanya sekali pada saat itu gitu. Kalau nanti yang di tahun 2023 nanti ini malah diberi kesempatan 2 kali kan gitu ya. Lebih dari sekali lah, sehingga calon mahasiswa nanti bisa menggunakan hasil yang lebih baik. Saya pikir nggak ada masalah, saya optimis itu. Optimis bisa menjalankan ini ya? Oke, Prof. Nasih, dengan adanya perubahan di tahun 2023 ini, masuk perguruan tinggi kira-kira akan lebih mudah atau lebih sulit, Pak? Enggak, sebenarnya gini, jadi kalau sulit mudah itu kan sangat tergantung pada daya tampung perguruan tinggi masing-masing. Jadi persaingannya kurang lebih masih akan sangat sama lah gitu kan, dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, karena jumlah peminatnya sama, jumlah kursinya juga kurang lebih sama, sehingga rebutan di beberapa prodi tertentu masih akan sangat-sangat ketat gitu kan. Cuman menyinggung lagi di soal yang tadi keadilan, menurut saya untuk memenuhi unsur keadilan tentu akan menjadi sangat-sangat fair gitu kan, manakala minat-minat mereka di SLTA itu menjadi bahan pertimbangan juga ketika yang bersangkutan untuk masuk ke perguruan tinggi. Karena kalau enggak, misalnya ada seseorang yang selama ini minatnya di olahraga, kemudian karena pacarnya memaksa untuk ke akuntansi misalnya, kemudian TPS-nya bagus, dia masuk gitu kan. Padahal minat sejak awalnya dia di olahraga. Nah, menurut saya kan ini harus kita jaga benar bahwa jalur-jalur peminatan itu akan sangat-sangat efektif dan produktif manakala itu diteruskan ke jenjang perguruan tinggi, sehingga orang nggak siksak gitu kan. Di SLTA minatnya apa, di perguruan tinggi nanti ngambilnya apa, itu menurut saya justru malah tidak memberikan keadilan bagi mereka-mereka yang sudah fokus pada minat-minat tertentu untuk persiapan masa depan mereka. Jadi sebenarnya alasan memberikan keadilan ini juga harus kita uji lagi begitu ya, terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Nasih tadi. Sekarang saya ke Prof. Salamin. Prof. Salamin, ini kan waktu kita cuma 1 tahun begitu ya. Kita harus memikirkan juga kapasitas dari perguruan tinggi, lalu kemudian banyak hal yang harus kita persiapkan untuk itu. Tanggapannya gimana? Nah, sebenarnya ini tidak mengubah apa-apa, Mas, cuma tesnya itu saja. Dan kita, saya tadi bilang LKMPT itu sudah terbiasa lah melaksanakan hal seperti itu gitu. Sehingga menurut saya sih tidak akan ada kesulitan lah untuk menyiapkan
dalam waktu 1 tahun ini. Ya. Oke. Apalagi malah soalnya lebih ini kan, artinya kalau sebelumnya ada bidang studi ya, ada mata pelajaran, sekarang kan hanya TPS saja gitu. Lebih ini lagi, menurut saya lebih sederhana lagi lah penyiapannya. Oke, lebih sederhana penyiapannya. Oke, terima kasih Prof. Selamin. Terakhir saya ke Prof. Nasi. Prof. Nasi, apakah ini bisa membuat kualitas pendidikan kita akan lebih baik? Singkat saja. Ya tentu kita optimis gitu kan. Ini akan membawa tadi sepanjang semuanya dilakukan secara konsisten. Oke, secara konsisten itu yang kita tunggu. Jangan berubah-ubah, tiap rezim berubah lagi gitu ya. Kita akan maksudnya gini Mas, konsisten adalah konsisten berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kalau sebelumnya ada misalnya kurikulum Merdeka Belajar, maka itu juga akan diterapkan secara konsisten ke jenjang-jenjang berikutnya. Jenjang berikutnya gue diterapkan. Itulah tadi pembahasan kami terkait dengan tes skolastik transformasi SBMPTN. Kita tunggu hasilnya akan seperti apa karena baru akan diterapkan di 2023. Saya Anwar Fadi pamit, terima kasih, sampai jumpa.